Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Hadratus Syekh Syu'ur Hafizahullah, yang kita hormati Syekh Syu'ur dari Fanar, yang kita hormati Sahibul Bait Pak Lukman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidangkan makanan minuman di surga. Amin. Sebagaimana beliau dengan keluarga menghidangkan kita di dunia. Yang saya muliakan dan saya hormati seluruh warga Indonesia yang ada di Dukhon. Alhamdulillah, itulah rasanya kata yang pantas kita lantunkan di malam hari ini atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kembali Allah percayakan hidup bagi kita di malam hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, yang artinya, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian yang cukup bagi kalian untuk merenung, bagi yang mau merenungkan. Allah juga masih memberikan nikmat sehat. Allah masih memberikan kepada kita nikmat kebersamaan. Dan tentunya yang paling terbesar adalah Allah masih menitipkan iman dan Islam di hati kita. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan Allah memberikan istiqamah kepada kita dan kelak mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang kita cintai, sosok yang kita teladani. Kita berharap mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dan mengumpulkan kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih, syukran, jazakumullah khairan ila Wazaratul Auqaf wa ila Fanar ala hadhihi da'wah al-mubarakah. Saya kesini disponsori penuh oleh Fanar, ya, disponsori penuh oleh mereka. Bahkan tiketnya juga nggak bisa dirubah, langsung jadwalnya oleh mereka. Kita berharap mudah-mudahan apa yang mereka sampaikan, apa yang telah mereka belanjakan, ajarakumullahu fima a'taitum wa barakalakum fima abqaitum. Mudah-mudahan apa yang mereka keluarkan dari harta, biaya dan lain sebagainya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima dan dibalas dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah kali yang kesekian ke Qatar, dan saya juga kemarin Ramadan di Kuwait, jadi tidak jauh beda hawanya dengan di sini. Di sini sampai tanggal 6, sampai di Jakarta insya Allah tanggal 7, dan tadi saya ngomong tanggal 18-nya saya ke Saudi lagi. Hadirin fatal iman rahimakumullah, dari sekian tema yang saya ajukan ke Fanar, ternyata tema tentang keluarga yang dipilih dan banyak menjadi tema dari kedatangan kali ini. Tema kita kali ini adalah tentang akhlak Rasulullah SAW dalam berumah tangga atau Baitun Nubuwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim bahwa Nabi SAW merupakan suri tauladan bagi kita. Dan yang luar biasanya adalah bahwa
dari segala profesi, dari berbagai macam keadaan dan kondisi, kita semuanya bisa mencontoh Nabi SAW. Itulah luar biasanya. Kalau kita, mohon maaf, bapak-bapak mungkin sebagai seorang engineer misalnya, atau seorang geologis, mungkin seorang ustadz agak sulit mencontoh engineer ataupun geologis. Atau hadir khotul iman rahimahumullah, ada orang kaya yang mereka banyak sekali sedekahnya, yang miskin sulit untuk mencontohnya. Ada orang miskin yang begitu sabarnya, yang kaya sulit mencontoh kayak begitu. Tapi Bapak Ibu coba kalau kita baca bagaimana literatur tentang sirah nabawiyah, bagaimana kita dapatkan bahwa seluruh umat Nabi Muhammad SAW ini bisa mencontoh beliau. Berbagai macam profesi, berbagai macam keadaannya, baik itu yang kaya bisa mencontoh bagaimanakah dermawannya Nabi SAW. Bagi mereka yang Allah jadikan ternyata miskin dan juga dalam keadaan kekurangan, bisa mencontoh Nabi SAW. Orang yang berada pada pimpinan bisa mencontoh Nabi SAW. Orang yang berada pada peringkat misalnya bawahan bisa juga mencontoh Nabi SAW. Jadi berbagai macam hal bisa dicontoh dari Nabi SAW. Ini yang luar biasanya. Ya. Tadi saya katakan bahwa kalau kita manusia, ya, kadang kita hanya memiliki sebagian saja dan orang lain agak sulit untuk mencontohnya. Tapi Nabi SAW semua manusia bisa mencontoh beliau. Itulah diantaranya makna penggunaan huruf fi dalam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Nah, yang akan kita bahas malam hari ini adalah tentang bagaimanakah teladan ataupun akhlak Nabi SAW dalam berumah tangga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ya. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya, menurut keluarganya, dan aku adalah orang yang paling terbaik bagi keluarga. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, hadis ini sangat menarik sekali karena banyak orang yang ketika berada di luar rumah bisa mematut-matut diri, sehingga orang banyak yang terkesan kagum, angkat jempol dengan orang itu. Tapi sebenarnya orang di dalam rumahlah yang tahu bagaimana dia sesungguhnya. Ya. Orang dalam rumahlah, ya. Bagaimana di kantor dia terlihat bagaimana sabarnya, ya. Lihat bagaimana mungkin anak buahnya, dia mungkin bisa tersenyum, ada yang konsultasi, bisa ngasih masukan yang sangat-sangat bijaksana. Tapi sebenarnya anaknya yang lebih tahu, istrinya yang lebih tahu. Di rumah ternyata mudah emosi, di luar rumah bagaimana royalnya, ya. Besok habis Jumatan kemana? Kita makan yuk. Tapi istrinya yang lebih tahu apakah di dalam rumah itu ternyata pelit ataukah tidak. Ya. Jadi perilaku sebenar dari seseorang itu terlihat dan diketahui oleh orang yang terdekat dengan dirinya. Seorang guru, seorang ustadz juga demikian. Di luar dia bisa mematut-matut diri, nampak bijak, bagaimana kemudian apa yang disampaikannya itu ada. Tapi istri dan anaknya yang lebih tahu bagaimana di rumahnya. Ya. Kalau ngomong suka mematahkan ataukah tidak. Ya. Saya ada 3 sesi, judulnya jangan jadi orang tua durhaka. Biasanya yang selama ini kita dengar itu anak durhaka, betul? Tapi ternyata ada juga orang tua yang durhaka. Ya. Siapa mereka? Bocorannya adalah bahwa orang tua durhaka adalah diantaranya orang tua yang mudah memberikan stigma kepada anaknya. Ya. Ketika anaknya ditanya atau kelihatan anaknya belajar, matematika segitu gimana mau kayak ayah jadi insinyur. Ini membuat stigma, ya. Membunuh karakter anak. Ya. Ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati,
Makanya wajar kalau kemudian Nabi SAW mengatakan kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut. Cukup seseorang dikatakan berdosa ketika dia ternyata menyia-nyiakan orang yang wajib untuk dia nafkahi. Jadi kembali bahwa keutamaan seseorang itu terlihat justru bagaimanakah di dalam rumahnya. Baik buruknya seseorang itu istri dan anaknya yang tahu. Ya, di luar kayaknya gagah, di luar kayaknya yang tegas. Istri dan anaknya yang tahu kalau di rumah lagi pilek, manjanya luar biasa. Ya. Di luar kelihatannya exercise, olahraga luar biasa. Istrinya yang tahu ya, kalau di dalam rumah tuh minta dipencetan. Istri yang paling tahu. Anak juga demikian. Khairukum li ahli. Orang yang paling terbaik di antara kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya ya. Dan aku adalah orang yang terbaik bagi keluargaku. Hadirin khotimah rahimakumullah. Ada sebuah ungkapan dari Umar bin Abdul Aziz. Ini juga menjadi salah satu judul nanti, saya lupa di mana. Beliau mengatakan, jika ada surga di dunia, itulah keluarga yang sakinah. Tapi jika ada neraka di dunia, itu adalah keluarga yang berantakan. Tidak berlebihan beliau mengatakan hal itu. Ketika rumah tangga kita harmonis, ya Allah, rasanya kayak surga. Tentunya sebelum surga yang sesungguhnya. Kita pulang kerja, nyampe ke rumah, tahu-tahu anak kita bilang, ayah, aku dong sudah hafal surat An-Naba. Adem rasanya ya. Bagaimana kita yang capek bekerja, kita lihat bagaimana anak kita kuliahnya berprestasi ya. Ibu-ibu kalau ikut mendengarkan, saya katakan bahwa para suami ini kadang tidak memperhatikan keadaannya. Lebaran nggak perlu untuk pembelian baju baru ya. Bapak Ibu, yang penting bagaimana kemudian istri dan anaknya ya. Yang penting biaya kuliah anaknya dulu ya. Yang penting bagaimana kemudian kursus anaknya dulu ya. Jadi Bapak Ibu Allah rahmati, Allah berikan kebahagiaan di hati kita ketika rumah tangga itu adalah sakinah. Bagaimana begitu menenteramkan ya. Dan tentu sebelum surga yang sesungguhnya. Tapi Bapak Ibu Allah SWT rahmati, kalau kemudian rumah tangga berantakan, ya Allah ya, rasanya udah kayak neraka ya. Dan ini tentunya bukan neraka. Hadirin khotal iman rahimakumullah, kakak ipar saya kerja di Telkom ya. Dan Telkomnya itu yang sederetan dengan kantor DPRD DKI ya. Ada salah satu kawan beliau yang ada masalah rumah tangga ya. Dia kerjanya di lantai keberapa, jadi dia merenung saja natap ke jendela ya. Apa yang terjadi? Bapak Ibu kalau masih ingat, di depannya itu kan kedutaan besar Amerika ya. Itu ternyata kemudian ditelepon via Telkom. Itu yang ngeliatin kedutaan kita siapa dari pagi sampai siang. Cuma yang menariknya buat kita adalah bahwa ketika rumah tangga itu ada masalah, berpengaruh dalam kerja ya. Nggak konsen dalam kerja, bengong ya. Inilah hadirin khotimah rahimakumullah, bagaimana pentingnya sebuah rumah tangga. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tur ayat 21. Bapak Ibu kalau putra putrinya ada yang usia pernikahan, saya berpesan, saya berwasiat, selain surat Ar-Rum ayat 21, mohon ayat ini juga dibacakan. Nomor ayatnya sama, nama suratnya berbeda, yaitu surat At-Tur ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman diiringi oleh keturunan mereka yang beriman, maka kami kumpulkan mereka di surga. Ada seorang ahli tafsir yang mengatakan begini, kita tidak ragu dengan nikmatnya surga, kita tidak sangsi dengan indahnya surga. Tapi dalam ayat itu Allah menggambarkan betapa bahagianya
ketika kita dimasukkan ke dalam surga dan kembali kumpul dengan pasangan kita, ya, kumpul dengan anak-anak kita, alangkah indahnya, ya. Makanya saya mengatakan bahwa mulai hari ini kita rubah yang namanya rumah tangga seorang muslim bukan cuma sehidup semati, tapi rumah tangga bagi kita seorang muslim adalah sehidup sesurga, ya. Bagaimana hadirin khotaliman rahimakumullah rumah tangga yang bisa mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita pengen satu surga lagi dengan istri kita, kita pengen satu surga lagi dengan anak kita. Ini sebagai muqaddimah, nanti di Fanar di mana itu kita akan masuk tentang bagaimana mendidik anak, ya. Motif kita mendidik anak itu bukan apa-apa, kita pengen satu surga dengan mereka, ya. Cuma nanti bagaimana ketika anak itu usia remaja, bagaimana anak-anak yang sekarang dikenal dengan Gen Z, Gen Alpha dan lain sebagainya, ya. Yang hadirin khotaliman rahimakumullah berbeda dengan masa kita. Masa kita itu kalau yang namanya main kebanyakan di luar rumah, ya. Sampai saya masih ingat ada karikatur bagaimana tahun 80-an 90-an itu orang tua ngejewer telinga anaknya dari luar disuruh masuk ke dalam. Tapi tahun 2000-an orang tua itu ngejewer telinga anaknya dari dalam kamar disuruh keluar. Hadirin khotaliman rahimakumullah, jadi kembali bahwa rumah tangga bagi seorang muslim, dan itu yang diajarkan oleh Nabi SAW, itu bukan hanya sekedar sehidup semati, ya. Tapi bagaimana rumah tangga sehidup sesurga. Apa artinya rumah tangga sehidup sesurga? Yang pertama, ya, niat kita dalam rumah tangga tentunya adalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau Bapak Ibu tadi saya katakan punya anak usia pernikahan, saya usul agar kemudian dibuat kursus pernikahan. Negara jiran kita Malaysia itu ketika akan daftar ke KUA, maka mereka akan minta sijil kursus perkawinan, sertifikat sudah ikut kursus pernikahan. Materinya 4. Yang pertama tentang pernikahan dalam Islam, yang kedua psikologi rumah tangga, yang ketiga adalah bagaimana manajemen keuangan rumah tangga, dan yang keempat adalah seksologi dalam Islam, ya. Kita kan masuk rumah tangga ini otodidak, ya. Nggak ada yang belajar, ya. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, nanya sana, nanya sini, ya. Jadi bagaimana 4 hal ini dibekali anak-anak kita, agar ketika mereka kemudian setelah menikah tahu apa hak dan kewajibannya, apa menjadi tugas seorang suami, apa tugas menjadi seorang istri. Terutama sekali adalah bahwa visi daripada pernikahan pengen satu surga, bukan karena malu udah usia sekian belum menikah, bukan karena kemudian orang tua nanyain terus, bukan, ya. Tapi kita mencari seorang calon yang kemudian bisa mengantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Saya suka bikin renungan, kadang pagi, kadang sore, kadang malam. Saya pernah menuliskan, saya mengatakan, bukan tidak penting memastikan orang yang akan kita nikahi itu cinta kita atau tidak, tapi yang lebih penting adalah memastikan bahwa dia itu cinta Allah ataukah tidak, ya. Itu yang lebih penting. Bagaimana memastikan bahwa calon kita itu cinta Allah ataukah tidak. Begitu juga Bapak Ibu kalau punya anak perempuan, bagaimana memastikan calon daripada suami anak kita ini cinta Allah atau tidak. Kalau kita punya anak laki-laki, bagaimana calon anak kita cinta Allah ataukah tidak. Kenapa? Rumah tangga kita adalah rumah tangga yang sehidup sesurga, ya. Jadi motivasi, visi dalam pernikahan adalah pengen satu surga kembali di akhirat kelak. Makna rumah tangga sehidup sesurga yang kedua adalah karena yang kita inginkan dalam rumah tangga itu adalah kembali satu surga di akhirat, maka seluruh rangkaian pernikahan bisa bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai mencari calonnya, ya. Dari mulai kemudian khitbah atau lamarannya,
dari mulai akad nikahnya, dari mulai sunnah-sunnah malam pertamanya. Dulu kalau saya diminta memberikan nasihat pernikahan, saya biasanya menyampaikan tentang sunnah-sunnah malam pertama. Tapi ternyata banyak yang respon, ya dulu nggak kayak gitu. Akhirnya kemudian saya skip. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, kemudian bagaimana ketika punya anak, bagaimana mendidik anak, bagaimana mencari nafkah, ini semua bisa menilai ibadah. Karena apa? Tadi niatnya adalah untuk mencari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya mengatakan rumah tangga adalah ibadah dengan durasi yang paling panjang yang dilakukan seorang manusia. Dari mulai niatnya mencari jodohnya, terus mendidik anak, cari nafkah, ini semua bisa bernilai ibadah. Makna dari rumah tangga sehidup sesurga yang ketiga adalah karena yang kita inginkan dari rumah tangga ini adalah menggapai surga Allah, maka tantangannya tidak ringan. Nanti di bagian kedua saya akan masukkan bagaimana akhlak Rasulullah SAW dalam manajemen konflik dalam rumah tangga. Jadi ini kita belum masuk tentang akhlak Nabi dalam rumah tangga. Saya baru membawa tentang pentingnya rumah tangga dalam Islam. Saya kemudian masuk tentang bahwa rumah tangga bagi seorang muslim adalah sehidup sesurga. Nanti kita akan masuk tentang akhlak Nabi dalam rumah tangga. Jadi karena yang diinginkan dari rumah tangga adalah sehidup sesurga, maka tantangannya tidak ringan. Dalam sebuah kaidah dikatakan al-ajru ala qadril masyaqqah. Upah atau pahala sesuai dengan kadar kesusahannya. Karena yang kita inginkan adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tantangannya nggak ringan. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, mohon maaf, nanti kita akan rinci di bawah. Kadang tantangannya itu dari orang yang dekat dengan kita. Kita dengan istri kadang tidak ada masalah, tapi pemantik masalah rumah tangga kadang bisa jadi orang tua kita, kadang bisa jadi mertua kita. Maaf, selesai nikah membahas tentang mau tinggal di rumah orang tua atau di mertua atau ngontrak, itu saja bisa jadi masalah. Lebaran kemarin, ayo kita ngasih ke orang tua kita sekian, ke mertua kita berapa. Hadirin khotaliman rahimakumullah, ini yang kemudian kadang bisa menjadi masalah dalam rumah tangga. Saya pernah diundang ke Amerika, saya nggak usah sebutkan state-nya, apalagi kalau kemudian ini nanti dimasukkan ke YouTube. Jadi hadirin khotaliman, setelah kemudian pengajian kayak gini di rumah seseorang, kemudian mau skip ada dulu, terus Bapak Ibu Allah SWT rahmati, kita tunda dulu karena ada. Setelah itu saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu saya lanjutkan. Jadi saya diundang ke salah satu ke Amerika, di salah satu state, pengajian di rumah warga Indonesia seperti ini. Selesai materi kemudian dibuka tanya jawab. Kemudian ada seorang wanita yang angkat tangan, Pak Ustadz, boleh nggak kalau bertanya di luar topik? Saya katakan silakan. Pertanyaan beliau, Pak Ustadz, bagaimana hukumnya kalau orang tua pinjam uang? Saya kalau pertanyaan yang sederhana justru khawatir, what's behind, what's next. Tapi karena saya nggak nangkep kira-kira ada maksud apa, ya saya jawab, Mbak, kalau buat orang tua jangankan pinjam, bahkan kalau perlu kita. Baru selesai saya ngomong gitu, dari kalangan bapak-bapak ada seorang laki-laki muda yang nyelentuk,
Tapi yang sebelumnya belum bayar Pak Ustadz. Yang Mbak itu jawab lagi, tapi kan kamu juga dulu Mas sebelum kerja tinggal di rumah Mama. Saya bilang sebentar. Kenapa jadi ribut di pengajian? Selesai ditutup, saya bilang sama tuan rumah, boleh nggak pinjam kamar? Kita ngobrol bertiga. Saya bilang ada apa? Ya. Kata yang istrinya, kita sebenarnya nggak ada masalah Pak Ustadz. Ya. Selama ini dengerin Pak Ustadz kajian di YouTube, live streaming. Ketika dengan Pak Ustadz mau datang senang. Ya. Tapi di tengah jalan, Mama mau pinjam uang, sama Mas nggak dikasih. Nah, saya nggak usah lanjutkan berikutnya. Cuma saya katakan tadi, kadang trigger dalam masalah rumah tangga bisa jadi dari orang yang terdekat, bisa jadi dari ipar, ya, karena suka ngomongin ini dan itu, ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, kembali saya katakan bahwa karena yang kita inginkan adalah surga Allah Subhanahu Wa Taala, tantangannya tidak ringan. Kadang dari anak, kadang dari siapa, ya, kadang dari teman kantor. Mohon maaf kalau ibu-ibu ada dengar, kadang kalau wanita kerja, ya, kemudian curhat sama teman kantornya, hadirin khotaliman rahimakumullah, justru bisa menjadi masalah dalam rumah tangga. Ya. Jadi kembali saya ingin katakan bahwa yang dimaksud dengan rumah tangga sehidup sesurga tadi 3. Visi berumah tangga adalah ingin meraih surga Allah. Yang kedua, karena visinya adalah meraih surga Allah, maka seluruh perjalanan rumah tangga bisa bernilai ibadah. Yang ketiga, karena yang kita inginkan dari berumah tangga adalah surga Allah, maka tantangannya tidak ringan. Sekarang saya masuk hadirin khotal iman, bagaimanakah akhlak Nabi SAW dalam berumah tangga. Yang pertama hadirin khotal iman rahimakumullah, Nabi SAW menjadikan istrinya adalah orang yang terbaik dalam hati beliau yang Allah pilihkan kepadanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dengan Imam Muslim, sahabat Abdullah bin Amr bin As pernah bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaik?" Ya. Siapa yang paling kau cintai? Dan Nabi SAW tanpa malu belum mengatakan Khadijah. Ya. Kata sahabat Abdullah bin Amr, bukan dari yang sudah meninggal yang aku tanyakan. Nabi kemudian mengatakan Aisyah. Ya. Kalau gitu Aisyah, lihat istri beliau. Sahabat Abdullah bin Amr bin As bertanya begitu karena beliau pengen ditunjuk kamu gitu misalnya, ya. Tapi ternyata ketika ditanya, ya Rasulullah, bukan dari wanita yang aku tanyakan. Kata Nabi SAW, idzan abuha Abu Bakar. Ya. Dari hadis ini kita dapati bahwa Nabi SAW tidak malu mengatakan bahwa istri beliau adalah orang yang terbaik yang Allah pilihkan buat beliau. Apa manfaatnya? Bahasa kita sekarang adalah tutup membandingkan dengan yang lain. Ketika kemudian sudah membandingkan dengan orang lain, disitulah setan kemudian akan merusak rumah tangga. Bukan cuma bapak-bapak, ibu-ibu juga demikian. Ketika membandingkan dengan orang lain, mulai setan menggoda di situ. Ya. Bagaimana kemudian memporak-porandakan rumah tangga. Yang ibu-ibu juga demikian, kok kalau suami saya begini ya, teman kantor saya begini, ini mulai. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, Nabi mengajarkan kepada kita tutup pintu membandingkan dengan yang lain. Mari kita jadikan dalam hati kita bahwa pasangan yang ada bersama kita adalah orang yang terbaik yang Allah pilihkan untuk kita. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, ya. Yang kedua yang Nabi SAW lakukan adalah, ya, bagaimana Nabi SAW, ya, bisa memberikan bahasa kasih. Nah, ini yang sekarang dikenal dengan love language, ya. Bahasa kasih dalam rumah tangga beliau. Bahasa kasih ini kan ada orang yang nangkep tanda cinta dari seseorang itu dengan verbal misalnya, ya. Ada bahasa kasih itu adalah dengan services, bagaimana dengan khidmat, ya. Bagaimana seorang suami merasa disayangi istri ketika istrinya itu ngejaga daripada barang kesukaan suaminya, misalnya jamnya dirapikan, bajunya juga bagaimana disetrikanya licin, ya. Ya.
Walaupun seorang suami tidak pernah mendengar istrinya mengatakan saya suka kamu, tapi sang suami sudah merasa itulah ya, cinta istrinya kepada dia. Ya. Ada juga yang dengan sentuhan. Ya. Ini biasanya perempuan ketika nangis, ya, pengennya untuk kemudian bagaimana kemudian entah dipeluk, entah didekat, entah kemudian diusap air matanya. Ya. Ini yang kadang-kadang suka nggak nyambung dalam rumah tangga. Ya. Istri ketika bertanya kepada suaminya, Mas, kamu ngerasa sih, nggak ngerasa nggak sih kalau aku sayang sama kamu? Ya. Kata suaminya, saya ngerasa. Ya, karena apa? Ya istrinya ini bagaimana kemudian ya melayani beliau, ngurusin makamnya dan lain sebagainya. Tapi ternyata istri bahasa kasihnya bukan itu. Ya. Tadi saya katakan bahasa kasih itu ada yang verbal, ada yang services, ada yang sentuhan, ada yang hadiah. Dan ini ada yang kemudian quality time, 5 yang menjadi bahasa kasih. Dan ini hadirin khotimah rahimakumullah, Nabi SAW lakukan semuanya. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, bagaimana hadirin khotimah iman, Nabi SAW ya, sedang menuju ke Madinah, artinya dari Khaybar. Kemudian kata Anas bin Malik, aku melihat Nabi SAW menyediakan tempat duduk yang empuk dan dari kain di belakang unta beliau untuk Sofiyah binti Huyai. Ya. Lihat bagaimana Nabi SAW menyiapkan tempat duduk. Ya, jadi Bapak Ibu kalau kita lihat unta, ada yang disebut dengan haudaj. Ya. Haudaj itu kayak semacam kotak yang jadi penutup. Jadi kemudian wanita yang ada di unta tersebut gak kelihatan. Ya. Nah, hadirin khotimah rahimakumullah, Nabi SAW itu menyiapkan ya, tempat duduk buat Sofiyah, dan ketika kemudian nyampe ke Madinah, Nabi membukakan pintu buat Sofiyah. Lihat bagaimana love language Nabi SAW, bagaimana kemudian melayani daripada istrinya. Ya. Nabi juga kadang memberikan sentuhan fisik. Ya. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan ya, bahwa karena Nabi SAW yuqabbilu ba'da nisa'ihi. Ya. Nabi SAW mencium sebagian istrinya, yang dimaksud adalah mencium beliau. Ya. Hadirin khotimah rahimakumullah, begitu juga ya, bagaimana Nabi SAW mendengarkan curhat daripada istrinya. Datang 10 sahabat wanita kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan mereka menceritakan 1, 2, 3. Setelah mereka pulang, Aisyah kembali menceritakan kepada Nabi SAW. Ya. Dan Nabi menyimak apa yang diceritakan oleh Aisyah. Ya. Ini luar biasa. Ya. Bagaimana Nabi SAW mendengarkan yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Hadirin khotimah rahimakumullah, yang kemudian yang dilakukan Nabi SAW adalah bagaimana beliau suka memberikan hadiah kepada istrinya. Ya. Diceritakan di sini ketika Nabi SAW menikahi Ummu Salamah, bagaimana Nabi SAW kemudian memberikan harum-haruman, memberikan minyak kasturi kepadanya. Jadi apa yang sekarang ini kita kenal dengan bahasa kasih, itu dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Nah, ini yang kemudian perlu kita kenal. Istri kita itu bahasa kasihnya apa, suami kita itu bahasa kasihnya apa. Ya. Kadang suami kerja cari nafkah, ya. Tapi istri itu bahasa kasihnya bukan services. Bahasa kasihnya itu adalah quality time. Pengen ya, sore itu jalan naik mobil keliling komplek sambil cerita tentang bagaimana anak kita nanti sekolahnya bagaimana, kuliahnya bagaimana. Pengen ada waktu begitu ya. Nabi SAW mencontohkan kepada kita demikian ya. Dan luar biasanya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW sedang bersama, didatangi oleh Jibril alaihissalam, dan kemudian Jibril alaihissalam mengatakan bahwa Khadijah akan datang ke sini membawa bejana berisi makanan. Kalau Khadijah sampai, ucapkan kepadanya, sampaikan padanya salam dari Allah dan dari diriku.
luar biasa ya. Dan sampaikan bahwa Allah menyiapkan istana buat Khadijah, la sakhaba fiha wa la ta'ab. Allah menyiapkan istana yang tidak ada bisik dan tidak ada rasa letih di dalamnya. Saya tertarik Bapak Ibu. Surga itu kan memang tenang. Kok sampai dikatakan kepada Nabi SAW bahwa istana buat Khadijah nanti itu nggak berisik, nggak capek. Ternyata para ulama mengatakan Khadijah radhiyallahu anha ini 25 tahun mendampingi Nabi SAW. Nabi menikah dengan Khadijah, Nabi berumur 25 tahun, dan ketika Khadijah wafat Nabi berumur 50 tahun ya. Maka kata Imam Ibnu Hajar, yang dimaksud bahwa istana di surga buat Khadijah yang tidak ada bising adalah karena 25 tahun Khadijah mendampingi Nabi SAW. Khadijah nggak pernah bersuara tinggi di hadapan Nabi, dan Khadijah nggak pernah bikin Nabi kesel sehingga kemudian suaranya tinggi. Subhan, 25 tahun ya. Kalau kemudian bapak-bapak pulang pengajian ini terus bilang sama ibu-ibunya, mah kayak Khadijah loh. Ibu-ibunya kemudian ngejawab, ya kalau pengen aku kayak Khadijah, mas juga kayak Nabi dong gitu. Hadirin khotaliman rahimakumullah, inilah rumah tangga Nabi SAW ya. Jadi kembali bahwa tadi Nabi ya, mencontohkan kepada kita bahwa rasakan, tanamkan dalam hati kita, orang yang mendampingi kita sekarang adalah orang yang terbaik yang Allah pilihkan buat kita. Yang kedua adalah bagaimana Nabi SAW memberikan yang disebut dengan love language sekarang, bahasa kasih kepada istrinya. Dan Nabi tahu betul ya, ada istrinya itu yang bahasa kasihnya itu dengan perhatian, ada yang dengan verbal, ada yang dengan dikasih hadiah ya. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW. Yang berikutnya hadirin khotaliman rahimakumullah, bagaimana akhlak Nabi SAW dalam manajemen konflik dalam rumah tangga ya. Bapak Ibu buka surat At-Tolaq ayat yang pertama, buka surat At-Tahrim ayat yang pertama. Coba ya, ini asbabun nuzulnya nanti jadi PR, tapi saya hanya ingin kemudian mengungkap di awalnya saja. Surat At-Tolaq ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi, idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum. Yang artinya, wahai Nabi, apabila engkau menceraikan istrimu, maka ceraikanlah mereka di masa iddahnya, sehingga mereka mampu menghitung masa iddahnya, dan takutlah engkau kepada Allah Tuhanmu. Menariknya Bapak Ibu, wahai Nabi, apabila engkau menceraikan istrimu, really? Siapa? Kenapa? Ya. Surat At-Tahrim ayat 1, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu, hanya mencari keridhaan daripada istrimu ya. Nanti Bapak Ibu buka juga asbabun nuzul, apa yang terjadi. Cuma satu yang kemudian saya ambil kesimpulan adalah bahwa ya, tidak ada satupun rumah tangga kecuali mereka akan mengalami masalah yang unik dan juga kompleks ya. Saya nggak bilang besar, saya nggak bilang kecil, tapi unik ya. Kalau dibilang besar bagi sebagian orang, kayak gitu aja ya. Tapi dia unik ya. Di antara masalah dalam rumah tangga itu, yang pertama adalah tadi saya mention adanya orang ketiga. Termasuk orang ketiga, mohon maaf, waliyazubillah, selingkuhan ya. Kalau kemudian ada orang yang terjebak dengan masalah yang pelik ini, mohon maaf, bersiaplah untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga tanpa penghormatan ya. Dan orang yang terjebak dengan masalah ini kadang bukan orang yang nggak ngerti agama, yang ngerti agama juga terjebak terkadang. Bukan orang yang tidak berilmu, orang yang berilmu juga kadang terjebak dengan masalah ini ya. Makanya saya ada materi judulnya, satu,
1525. Ini bukan angka bagus yang untuk dipasang, bukan. Ya. Tapi 1525 ini adalah usia rentan pernikahan. Ya. Usia pernikahan 1 tahun karena belum banyak mengenal. Ya. Usia pernikahan 15 tahun dengan asumsi bahwa ya, setelah nikah setahun terus punya anak, berarti anak umur 14 tahun. Anak umur 14 tahun ini mulai kelihatan ada yang kemudian agak sulit untuk diatur. Biasanya masalahnya apa? Saling lempar tanggung jawab. Mama gimana ini? Ayah yang gak pernah perhatian sama anak, nyari duit doang. Lu kan mama nih. Ya. Lantas apa? Kemudian umur pernikahan 25 tahun. Dengan asumsi setelah 1 tahun punya anak, maka berarti anak sudah umur 24 tahun. Ada yang sudah menikah. Nah, ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, usia di atas 40 tahun. Nah, ini kalau kata orang dari Jawa Barat apa? Begermindo. Ya. Puber kedua. Ya. Saya 2 sesi ada kajian dengan masyarakat Indonesia di Amerika, judulnya Middle Life Crisis. Oh, rada keren dikit. Ya. Krisis paruh baya. Ya. Saya tanya kepada para psikolog, nggak ada Ustadz yang namanya puber kedua, begermindo tuh nggak ada katanya. Ya. Cuma memang ketika umur 40 tahun lebih, itu kalau kerja itu biasanya sudah settle. Ya. Anak-anak sudah mulai besar, biasanya pengen kemudian gaya lagi. Kalau di Indonesia mobil diceperin lagi, rambutnya klimis lagi, pengennya udah kayak anak muda lagi. Nah, ya. Umur-umur begini, seorang laki-laki pengen kayak tadi ngejeripit, ingat zaman pakai lavender dulu, tancok segala macam. Hadirin khotaliman rahimakumullah, istrinya umur 40 tahun lebih udah malas dandan. Nah, bahaya ya. Bahaya. Ya. Sedangkan stafnya di kantor ya. Nah, ini yang lagi isu lagi hot ini Pak isunya. Yang kata orang Padang itu mangkilet itu. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, jadi kembali bahwa ya 1.15.25 ya. Tapi, nah ada tapinya, masalah rumah tangga tentang orang ketiga ini tidak mesti selingkuhan Bapak Ibu. Orang ketiga ini bisa, tadi saya sampaikan, ada orang tua, ada mertua, ada ipar, ada teman kantor, bisa jadi trigger dalam masalah rumah tangga. Ya. Saya punya kawan, beliau tabliknya juga bagus, luar biasa. Ya. Beliau nikah dengan putri seorang kiai. Ya. Subhanallah, selama mertuanya itu ada, beliau nggak pernah dipercaya buat ngisi pengajian di pesantren mertuanya. Jangankan khutbah Jumat yang syarat dan rukunnya sangat-sangat detail, ya. Pengajian remaja, pengajian ibu-ibu nggak boleh. Ya. Baru ketahuan sebabnya ketika mertuanya sudah meninggal dunia. Kata tetangga, dulu Pak Kiai itu nggak percaya sama mantunya. Kok bisa? Ternyata, ya, kawan kami ini punya kebiasaan seperti waktu di Kairo. Jadi kalau beliau mau ke masjid, istrinya nganter sampai depan pintu dan kemudian ngambil tangannya dicium. Sang kiai memperhatikan, kok dicium tangannya, habis wudhu berarti batal. Ya. Jadi menurut beliau selama itu mantunya nggak pernah sah sholatnya. Bagi sebagian kita merasanya sepele, tapi bagi sebagian orang bisa jadi masalah besar. Ya. Ini makanya tadi saya katakan, saya nggak menggunakan kata setiap rumah tangga pasti menghadapi masalah yang besar, tapi masalah yang unik. Ya. Masalah yang unik. Ya. Kadang punya ipar ada 4, yang satu yang sekian ngegeng ke sini, ini ngegeng ke sini. Lebaran di sono mojok, di sini mojok. Ya. Yang pertama adalah masalah orang ketiga. Ya. Yang kedua, masalah ekonomi. Ya. Kekurangan atau kelebihan sama juga. Ya. Saya ada kajian rutin di beberapa departemen di
FKUI RSCM, ya. Dua-duanya dokter spesialis luar biasa, pinter-pinter, banyak pasiennya. Ya. Tapi justru karena kemudian kelebihan, ya, ternyata ini yang menjadi trigger dalam masalah rumah tangga. Begitu juga dengan kekurangan. Saya dulu buat PhD di Malaysia. Waduh, mbak-mbak ini kesian sekali. Ya. Bagaimana harus bekerja, ya, untuk kemudian membantu daripada rumah tangga. Ya. Jadi kembali Bapak Ibu warahmatullahi rahmati, yang pertama saya ingin katakan bahwa Nabi SAW juga dalam rumah tangga menghadapi masalah dalam rumah tangga. Ya. Ada kecemburuan dari istrinya, surat At-Tahrim ayat 1 tadi, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ya. Hadirin khotbah rahimakumullah, nih saya hadirkan, ya. Bagaimana Nabi SAW sedang berada di rumah Aisyah. Kemudian salah seorang istri Nabi SAW, dalam riwayat adalah Ummu Salamah, mengirimkan sebuah mangkuk berisi makanan. Jadi yang bawa itu pelayan. Ya. Ketika sampai di rumah Aisyah, Aisyah cemburu. Ya. Ditepis tangan pelayan tersebut, jatuh mangkuknya. Ya. Dan kemudian tumpah tentunya. Nabi membantu pelayan tersebut untuk mengumpulkan serpihan-serpihan itu, dan kemudian Nabi mengatakan kepada pelayan tersebut, "Gharrat ummukum." Ya. Ibunda kalian sedang cemburu. Ya. Maka salah satu akhlak Nabi dalam manajemen konflik rumah tangga adalah beliau tetap tenang dan tetap menggunakan kata-kata yang baik. Bapak Ibu bisa bayangkan, lah sama Allah kita nggak berharap, tapi kita lagi kedatangan tamu, tiba-tiba di dapur istri kita banting piring, perang, luar biasa, malu gimana, ya. Nabi SAW lihat masih tetap menjaga lisannya. Ya. Kita kalau kemudian istri ngebanting-banting piring, ya. Nabi tenang, menggunakan kata-kata yang baik. Ya. Bapak Ibu nanti buka tambah lagi surat At-Tolak ayat yang pertama, surat At-Tahrim ayat yang pertama. Saya kasih PR lagi, kalau nanti datang di Fanar atau di tempat yang lain, buka surat Al-Ahzab. Bagaimana sebagian istri beliau minta tambah uang belanja. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya nisa'an nabi, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatikunna wa usarrihkunna sarahan jamila." Wahai istri-istri Nabi, kalau engkau menginginkan kehidupan dunia dan segala perhiasannya, kemari, aku berikan kepada diri kalian, tapi aku ceraikan kalian daripada Nabi SAW. Walaupun turun ayat demikian, walaupun Abu Bakar, Umar datang, karena mereka kenapa? Takut ternyata anak-anak mereka lah yang minta tambah uang belanja. Tapi Nabi SAW, akhlak yang kedua adalah bagaimana beliau mencari solusi. Ya. Jadi ketika kemudian dikumpulkan para istrinya, Nabi kemudian bertanya satu persatu, jadi gimana? Apakah tetap mau bersama dengan aku ataukah tidak? Bapak Ibu harus pahami bahwa Nabi SAW itu orang yang bukan pelit, nggak pelit beliau. Ya. Kalau beliau punya, maka beliau berikan kepada istrinya. Dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa Nabi kita itu bukan orang miskin, ya. Orang yang kaya. Disertasi doktor di Universitas Islam Madinah berjudul Amwalun Nabi SAW, ya. Berapa banyak unta pilihan. Jadi bukan unta ternak, unta pilihan yang biasa ditunggangi Nabi, ya. Ada yang namanya Qaswa, ada yang namanya Jaz'a, ada yang namanya Abba. Belum kemudian unta yang diambil susunya, belum kambingnya, belum kemudian keledai yang beliau gunakan untuk keliling kota Madinah. Berapa banyak budak yang dimerdekakan oleh Nabi SAW. Ketika perang Badar saja, Nabi mendapatkan 1/5 dari harta rampasan. Bapak Ibu baca dalam riwayat, Nabi mendapatkan 20.000 dinar. Nah, kalau dapat dinar dirham ini jangan dilewat, ya. Kita kalikan 1 dinar 2,5 gram emas. Kalau kali 20.000 berapa kilo? Tapi Nabi SAW malam itu tidur nggak nyenyak. Besok paginya langsung dibagikan kepada para sahabat yang fakir. Maka kesimpulan dari disertasi itu adalah bahwa Nabi kita itu bukan orang miskin, tapi orang kaya yang memilih hidup sederhana. Ya.
Kalau sederhana adalah pilihan hidup, kalau miskin nasib hidup. Ya. Jadi kembali bahwa Nabi mencari solusi dalam masalah rumah tangganya. Ya. Baik, saya nggak akan berlama-lama. Yang terakhir ini nanti akan kita kembangkan dalam beberapa kajian di Fanar dan lainnya. Bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik anaknya. Ya. Nabi tidak melupakan bagaimana pendidikan anaknya. Ya. Hal yang pertama yang bisa saya sampaikan adalah bahwa anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Al-aulad hibatun min Allah. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 49 sampai ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha. Ya. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukura aw yuzawwijuhum dzukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Allah mengawali firman-Nya, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Lihat, kata kerja yang pertama Allah menciptakan. Ya, ada manusia, ada jin, ada tanaman dan lain sebagainya. Apa yang Allah kehendaki. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang anak, Allah menggunakan lafaz yahabu. Allah menganugerahkan kepada hamba yang Allah kehendaki anak perempuan. Atau ada seorang hamba yang dikasih anaknya laki semua. Ya. Pengen anak perempuan, lahir anak pertama laki. Suaminya ngebujuk, kayaknya anak kedua perempuan, laki-laki. Ya. Yang ketiga nih kayaknya perempuan, laki-laki juga. Ya. Udah tiga, yang keempat biasanya perempuan. Dibujuk istrinya, ternyata juga laki-laki. Masih nggak ini juga, yang kelima kayaknya perempuan, ternyata laki-laki juga. Akhirnya kata istrinya, udah deh mas, ntar juga menantu kita perempuan. Itulah saya sekeluarga, saya anak bungsu, dari anak pertama tuh laki semua. Ya. Atau Allah memberikan pasang-pasangan. Ya. Ada yang kemudian subhanallah anaknya 4, 2 laki-laki, 2 perempuan. Kadang di atas laki, di ujung penutupnya juga laki-laki. Ya. Tetangga saya waktu di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, ada orang Tasik. Ya. Bagaimana hadir fataliman rahimakumullah. Ya. Lagi pertama-tama ya, anaknya perempuan dan dia belum banyak kenal Islam. Anaknya dikasih nama Nini, Nunu. Habis itu kemudian sudah mulai rajin ke masjid. Udah gitu anaknya laki habis itu. Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah itu kemudian ternyata perempuan, Neneng. Habis itu laki-laki, Nanang. Kata tetangga, menik gampang ngasih nama anak, Nining, Nunung, Neneng, Nanang. Khulafaur Rasyidin. Hadirin khotaliman rahimakumullah, lihat di ujung, wa yaj'alu may yasha'u aqima. Dan Allah menjadikan di antara hamba yang Allah kehendaki mandul, tidak punya keturunan. Kenapa? Innahu alimun, Allah yang maha tahu. Apa hikmahnya? Qadir, dan Allah menunjukkan kuasanya. Ada orang punya harta, dia pengen bayi tabung, tapi ketika Allah belum mengatakan kun, maka tidak jadi. Jadi anak adalah anugerah. Baik, hadirin khotaliman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Ya. Diriwayatkan bahwa hadirin khotaliman rahimakumullah, Imam Ad-Dhahhak beliau mengatakan bahwa hakun 'alal muslim an yu'allima ahlahu min qarabatihi wa imaihi wa abidihi, ya, ma faradallahu lahum min, ya, ma faradallahu alaihim wa ma nahahumullahu anhum. Ya. Kata Imam Ad-Dhahhak, makna ayat tersebut adalah bahwa wajib bagi seorang muslim untuk mengajarkan apa yang ada di rumahnya, baik itu istrinya, baik itu anaknya, termasuk kalau ada pembantunya, termasuk kalau ada sopirnya. Ya. Dan hadirin khotaliman rahimakumullah,
Ya, Nabi SAW, saya menutup, Nabi SAW itu dengan anaknya itu mendidik sesuai dengan umurnya, sesuai dengan umurnya. Dalam hadis, ya, sebagaimana kemudian Nabi SAW pulang dari luar dan diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik, Nabi SAW ini ketemu dengan anak tirinya. Jadi anak tirinya ini punya mainan, dikasih nama. Jadi mainan itu kan burung-burungan, dikasih nama dengan Nughair. Nah, ketika Nabi SAW pulang, Nabi dapatkan anak tirinya lagi lemes dekat mainannya. Nabi kemudian bertanya, "Ya Aba Umair, madza fa'ala Nughair?" Hei Abu Umair. Nah ini walaupun masih kecil tapi udah pakai kunyah. Apa yang terjadi dengan mainanmu yang bernama Nughair? Ya. Para ulama mengatakan Nabi mengajarkan kepada kita bahwa yang namanya mendidik anak itu sesuai dengan usianya. Ya. Coba kita lagi kumpul, anak kita yang masih kecil pengennya kartun aja. Ya. Walaupun udah berkali-kali dia nonton Ipin dan Upin, itu lagi. Ya. Kita lagi pengen nonton Timnas nih. Ya. Sampai hafal, ayah, ntar jatuh nih, ntar jatuh. Beneran jatuh, dia ketawa. Bagi kita sih, aduh lucunya apa gitu ya. Tapi begitulah usianya ya. Kadang dia naik kuda-kudaan, jangan kita bilang, gak lucu jangan. Memang usianya ya. Termasuk hadirin khotbah iman, nanti ketika anak memasuki usia akil balik, kalau nggak salah ada nanti buat ini ya. Bagaimana hal ini berbeda dengan kanak-kanak? Bagaimana mempersiapkan anak untuk kemudian menikah? Ya. Saya aja ketika anak perempuan saya 2, ya. Ketika kelas 5 SD masuk kelas 6 SD itu sudah dibilangin, kakak, nanti kalau suatu hari keluar darah jangan takut ya. Itu tandanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjadikan kakak dengan adik ini seorang wanita yang sempurna. Nanti tanya ke ibu, nanti tanya ke abi. Ya. Kenapa? Karena hadirin khotbah rahimakumullah, biar mereka kemudian terbuka. Ya. Karena setelah mereka mengalami masa haid, maka beragam hal-hal yang kemudian dikenakan kepada mereka. Bagaimana kewajiban sholatnya, ya. Tidak boleh lagi bersalaman dengan yang bukan mahramnya. Ya. Coba, ya. Walaupun sudah dikasih tahu begitu, tetap aja. Ya. Ketika datang haid yang pertama, teriak sang kakak, "Abi!" Kita udah kaget, kirain kenapa? Kakak berdarah, gitu ya. Nah ini kan, ya. Bagaimana kembali saya katakan, ya, Nabi mengajarkan kepada kita untuk mendidik anak sesuai dengan usianya. Sebagai closing statement saya mengatakan, apalagi ini kebanyakan yang hadir adalah bapak-bapak, ya, dalam Al-Quran Allah mengabadikan 17 dialog orang tua dengan anak. Padahal dari zaman Nabi Adam sampai Nabi SAW kan tentunya orang tua itu banyak ngobrol, tapi hanya 17 dialog yang Allah abadikan dalam Al-Quran, dan itu ada dalam 9 surat. Yang menarik adalah bahwa 2 dialog adalah dialog ibu dengan anaknya, dan 14 dialog adalah dialog antara bapak dengan anaknya, dan 1 ayat mubham, gak dijelaskan siapa yang berdialog itu. Ya. Fakta ini diangkat dalam tesis master di Ummul Qura University oleh Sarah Al-Mu'aitiri, dikasih judul dengan Al-Hiwar Bainal Aba'i wal Abna fil Qur'anil Karim wa Tatbiqatuhu Tarbawiyah. Dialog orang tua dengan anak dalam Al-Quran dan aplikasinya dalam mendidik anak. Sedikit result, kesimpulan dari tesis itu adalah bahwa yang pertama, kewajiban mendidik anak itu bukan cuma tanggung jawab seorang ibu, tapi tanggung jawab juga seorang ayah. Di antara bentuk bagaimana mendidik anak adalah ternyata ngajak ngobrol kepada anak, dialog. Dan yang menarik dari 17 dialog ini, mostly kebanyakannya adalah dialog menanamkan tauhid kepada anaknya. Ya. Jadi bukan berarti kemudian habis kajian ini besok semua sini ayah mau ini, bukan. Ya. Tapi memasukkan, misalnya gini, kita mau jalan, ayo siapa yang hafal doa berkendaraan? Ketika mau apa kita tanya, gimana tadi nilainya? Ya.
Aku dapat 9, oh alhamdulillah, coba sebut Allah. Itu bagian daripada menanamkan hal itu. Ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, saya kira ini sebagian adalah mukadimah. Saya lihat tema-temanya nanti akan dipertajam di beberapa tempat. Ada tentang bagaimana mendidik anak akil baligh, ya. Kemudian juga Gen Z dan Gen Alpha dan tantangannya dan lain sebagainya, ya. Itu mungkin akhlak Nabi SAW dalam berumah tangga. Nabi SAW betul-betul seperti yang Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nabi SAW betul-betul memiliki akhlak yang mulia. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya kembalikan kepada MC untuk mungkin dibuka tanya jawab. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan atas apa yang disampaikan dan Bapak. Untuk acara selanjutnya silakan untuk sesi tanya jawab untuk Bapak-bapak sekalian. Silakan untuk memulai. Ya, silakan masuk Pak. Ayo sana ya. Ini urusan istri nih. Saya dulu pernah nginap di rumah beliau nih. Lihat, Masya Allah. Mau nginep lagi? Tapi di Doha sekali. Ntar bareng nggak apa-apa. Oh. Oke Mas. Kalau bisa langsung duduk di depan. Ya, silakan Bapak-bapak kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kebetulan saya mempunyai anak yang Gen Z dan generasi Alpha juga. Bagaimana cara mendidik anak-anak yang selama mungkin sehari-harinya itu bergaul dengan gadgetnya, Ustaz? Bagaimana kontrol mereka, Ustaz? Supaya tertanam akal-akal Rasulullah di kehidupan mereka itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak Ibu Allah SWT rahmati. Memang yang pertama adalah bagaimana, pertanyaannya menarik sekali. Bagaimana agar anak-anak kita yang dari Gen Z, Gen Alpha ini kemudian bisa memiliki akhlak seperti Rasulullah SAW. Yang pertama adalah kita perlu memahami karakter dari Gen Z ini, ya. Di mana karakter dari mereka itu adalah mereka adalah anak-anak yang terlahir dan sudah sangat akrab dengan yang namanya gadget, ya. Memahami mereka ini menjadi kata penting, sehingga kemudian kita bisa bersikap sesuai dengan daripada karakter mereka. Kalau kita bilang bahwa mereka ini nggak bergaul, saya mengatakan salah, ya. Justru mereka itu bergaul lebih luas dari kita. Kalau kita bergaul cuma sama teman sekampung, kalau mereka bisa lintas negara, ya. Cuma yang menjadi tantangannya adalah karena bergaul dengan lintas negara, lintas budaya, sehingga kemudian terkadang kita agak terkejut ketika kemudian ada pertanyaan-pertanyaan, ya, yang itu bagi kita dulu itu kayaknya nggak ditanyakan, gitu. Nah ini yang kemudian harus kita siapkan. Jadi yang pertama adalah bagaimana memahami karakter Gen Z, Gen Alpha, ya. Yang kedua adalah bagaimana Bapak Ibu menjadikan mereka itu bisa terbuka dengan kita, ya. Kalau saya biasanya menggunakan tektokan dengan anak yang lain. Misalnya saya pengen tahu bagaimana anak yang pertama, saya nanya sama adiknya, ya. Biasanya anak itu secara karakternya akan cross. Anak laki-laki dekatnya dengan ibunya, anak perempuan dekat dengan kita bapaknya. Dan kalau mereka sudah mulai terbuka, ini pesan saya, keep, ya.
Jangan sampai kemudian kita keceplosan. Gitu. Misalnya kita ngobrol sama abangnya, kemudian, kamu kemarin di IG kan gini. Enggak. Itu kata adiknya. Kalau udah begitu tuh akan mohon maaf. Kalau bapak ibu punya dulu ada binatang itu ya, kalau di itu langsung dia itu nggak akan ngomong lagi adiknya. Ya. Jadi kita juga ketika akan cerita kepada istri, ya, kita bilang, awas mah, jangan sampai kemudian ngomong. Ya. Karena kalau tidak, ya, apalagi kita kalah dibanding mereka. Mereka bisa kemudian IG dikunci, kita nggak bisa buka, ya. Atau kalau kemudian kita udah bisa buka, dia ganti lagi alamat IG-nya dan lain sebagainya. Jadi yang kedua itu adalah bagaimana agar mereka bisa terbuka. Ya. Ini penting. Ya. Mohon maaf kalau kemudian punya anak yang usia-usia akil balik itu bagi Gen Z ini juga, bagaimana kemudian mereka bisa terbuka. Ya. Entah itu tentang lawan jenisnya, entah itu tentang bagaimana, mohon maaf, bagaimana kondisi di sekolahnya. Ya. Karena kenapa? Saya bukan hanya melihat dari segi misalnya pergaulan laki perempuan, tapi kadang ya, bagaimana bully yang sekarang ini suka terjadi. Kadang bukan dalam hal yang besar, misalnya mohon maaf, putri kita jerawatan dan dia kemudian merasa sangat tertekan dengan jerawatnya. Ya. Di saat yang lain lagi ramai tentang glowing dan lain sebagainya, dia ada jerawat. Ya. Nah, bagaimana kemudian agar kemudian bisa lebih terbuka? Ya. Nah, jadi yang kedua adalah bagaimana didik anak-anak kita untuk terbuka. Bagaimana caranya agar mereka terbuka? Kitanya juga mulai terbuka dengan anak-anak. Ya. Kita cerita kadang, ya. Bagaimana kita di kerjaan kita, bagaimana kita dulu ketika awal berumah tangga, ya. Bagaimana kemudian kita makan bareng dengan jangan satu keluarga, tapi dengan anak kita yang ini, satu lagi dengan anak kita yang lainnya. Kalau istilah anak sekarang itu deep talk, ya. Bagaimana ngobrol lebih dalam, bonding, ya. Jangan sampai kemudian mereka menjadi orang-orang yang haus dengan yang namanya pelukan, kemudian juga ngobrol dari hati ke hati. Ini saya kira di antara yang bisa dilakukan. Ya, jadi bagaimana memahami karakter mereka, jadikan mereka terbuka, dan yang ketiga cari solusinya bareng-bareng. Anak Gen Z, Gen Alpha beda dengan kita. Kita dulu begini, mereka nggak ini sekarang. Ya. Tapi bagaimana kemudian solusinya bareng-bareng? Ya. Misalnya mereka kesulitan dalam sekolahnya, ya. Nah ini juga mohon maaf, anak sekarang itu banyak yang mengalami apa yang disebut dengan blessed. Ya. Blessed ini boring, lonely, angry, stress, dan tired. Ya. Jadi karena orang tuanya itu banyak maunya, ya, dengar anak itu bisa hafal Quran, tapi anak itu juga masuk ITB, anak itu juga begini, jadi banyak maunya. Ya. Sekolah sudah full day dari pagi sampai sore. Setelah itu datang lagi guru buat tahfiznya. Ya. Kemudian dia pernah dengar juga bahwa manusia itu harus seimbang, otak kanan, otak kiri. Wow, bagaimana diajari piano, renang. Jadi anak sekarang itu is very tired, capek bener. Kita dulu pulang zuhur, habis itu main layangan, jadi dokter juga, main gundu. Sekarang very tired, ya. Dari kecil udah dimasukin bimba AIUEO, ya. Udah dimasukin kumon, sekolahnya full day, ya. Tapi dengar-dengar, wah jangan dong, datangin ustaz buat kemudian ngafalnya. Waduh, is very tired anak sekarang itu, ya. Jadi cari solusi bareng-bareng. Ya. Gitu. Anak saya belum hafal Quran. Ya. Yang pertama 18 juz, yang kedua 20 juz. Ya. Ya. Iya, maksudnya ketika masuk pesantren itu pengen yang takhusus yang buat hafal Quran. Tapi ternyata beda. Ya. Anak saya yang kedua itu, mohon maaf, laporan dari ustazahnya ketika mau nyetor itu ke kamar mandi, buang-buang air. Wah, saya bilang stres nih anak. Ya. Kesian. Ya.
Akhirnya beliau jujur, beliau katakan, Abi, kakak itu nggak bisa ditargetin. Jadi kalau masuk kelas takhusus itu targetin, ya. Sehari itu berapa lembar dan pada asar. Kakak mendingan gini deh, 1 minggu misalnya berapa lembar. Tapi kakak ngafalinya terserah. Jadi kalau misalnya dia habis asar itu dia mau main atau apa, main. Tapi yang penting 1 minggu ada targetnya. Nah dia lebih senang begitu. Ya. Jadi nggak bisa kita paksakan. Ya. Saya cerita kemarin saya Ramadan di Kuwait. Saya ada satu hal yang tergelitik di hati saya ketika seorang syekh mengatakan begini. Tolong jaga keikhlasan niat ketika pengen anaknya hafal Quran. Jangan-jangan orang tuanya tidak ikhlas niatnya, masuk ke dalam kategori pengen sombong di hadapan yang lain. Oh maaf ya anak saya udah selesai. Jangan-jangan itu yang bikin sulit anak kita hafal Quran, kata beliau. Ya. Ketika mendengar yang lain udah sekian belas juz, sekian juz, wah pengen juga. Ya. Ikhlaskan, kata beliau. Ya. Jadi kembali bahwa yang ketiga, cari solusinya bareng-bareng. Ya. Jadi gimana? Dia akan lebih happy. Ya. Dia akan lebih happy. Ya. Jadi anak saya yang pertama itu tamatan Turki. Organisasi, waduh, dari mulai PPI di Istanbul, PPI di waduh, saya bilang nih kuliahnya gimana? Gitu. Ya. Kalau yang kedua, malah nggak mau organisasi. Ya. Jadi kan beda-beda. Nah itu diajak ngobrol. Ya. Bagaimana solusinya? Ya udah, kalau kayak gitu tetap aktif, tapi Abi pokoknya gimana tentang kuliahnya? Oke. Jadi mereka dilibatkan. Ya. Di Amerika saya sempat ke Houston, kan banyak juga yang di perminyakan ya, di Chevron dan lain-lain. Ya. Itu pengajian buat anak teenagers di sana, usia-usia remaja di sana itu tidak materi kayak gini, Pak. Jadi misalnya kayak gini nih, ya, itu anak-anak pertemuan pertama itu dikasih kebebasan untuk milih sahabat mana yang paling mereka kagumi. Gitu. Ya. Misalnya yang satu kan beda-beda, ada yang kagum dengan Umar bin Khattab. Nah minggu depan dia cerita tuh, oh Umar tuh begini-gini dan saya mau kayak begitu. Berikutnya temannya mungkin bukan Umar yang jadinya, dia mau kayak gimana? Kayak Utsman bin Affan. Ya. Jadi anak sekarang itu nggak bisa kemudian kita katakan, ayo banyak sedekah kayak Utsman. Dia mungkin pengennya kayak Umar bin Khattab. Ya. Jadi di ini kan ya, lebih demikian. Ya. Nah ini memahami karakter nanti kita di mana saya lupa gitu ya. Di antara karakter mereka juga nggak kayak bapak ibu sekalian. Bapak ibu saya lihat tadi sejam lebih tuh tenang. Kalau mereka setengah jam 15 menit aja udah goyang tuh Pak. Nggak bisa, nggak konsen. Okay. Sama kecenderungannya dengan gadget. Kadang makanannya sambil ya. Makan sambil nonton podcast. Ya. Nah ini memahami karakternya juga. Ya. Saya kira demikian di antaranya. Dan di detail nanti ada di mana gitu saya lupa. Ya. Wallahu a'lam. Silakan yang lain, Pak. Kalau ada pertanyaan. Tutup. Mas Wahyu, Biasanya juga saya salah. Baik, kalau sudah nggak ada pertanyaan, mohon izin Ustaz untuk berkenan memimpin doa untuk kita semua. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم يا الله di malam Jumat yang penuh berkah ini izinkan hamba memohon ampuni dan sayangi kedua orang tua hamba. Allahumma ya Allah maafkan kami yang belum sempat bakti kepada mereka. Ampuni kami yang sempat bermuka masam di hadapan mereka. Ampuni kami yang pernah meninggikan suara di hadapan mereka. Ampuni kami yang pernah membantah kata-kata mereka. Ampuni kami yang pernah membuat mereka menangis. Kepada ibu dan ayah kami yang sudah meninggal dunia, ampuni dosa mereka. Lapangkan alam kuburnya. Pertemukan kami kembali dengan mereka di surga-Mu. Ya Allah, sekiranya Engkau memberikan kami pendamping hidup, beri kami pendamping hidup yang kekal hingga ke surga-Mu. Lahirkan dari rahim istri kami anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami laksana surga, tentunya sebelum surga yang sesungguhnya. Ya Allah, jagalah akidah dan akhlak anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami para penegak-penegak sholat, anak-anak yang gemar baca Al-Quran, anak-anak yang gemar menghafal Al-Quran, anak-anak yang taat padamu dan berbakti pada orang tuanya. Ya Allah, rukunkan hati-hati kami. Cabutlah dari hati kami rasa iri, rasa dengki, rasa dendam dari hati kami. Kuatkan kebersamaan dan ukhuwah di antara kami. Ya Allah, luaskan rizki-Mu bagi kami. Cukup yang halal ya Allah. Jauhkan yang haram sejauh-jauhnya dari kami. Dan jadikanlah rizki itu berkah bagi kami. Dan jadikanlah kami hamba-Mu yang pandai bersyukur. Berikanlah kami istiqamah. Kelak wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.